Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Marisa Handayani. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau klik videonya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Dan buat teman-teman juga nih yang baru gabung di channel aku, salam kenal ya buat kita semuanya. Nah, seperti biasanya video kali ini juga masih sekitar beres-beres rumah. Semoga teman-teman nggak pada bosen ya. Ini aktivitas aku sebelum tidur, aku sempetin untuk beres-beres rumah dulu biar besokannya itu nggak terlalu numpuk kerjaannya. Ini aku minta maaf ya Mams kalau videonya agak berisik karena memang lagi hujan di luar. Kalau di sini akhir-akhir ini hampir setiap hari, hampir setiap sore itu hujan Mam. Dan ada beberapa tempat yang mungkin rendah juga udah mulai banjir, tapi semoga aja nggak yang banjir besar. Kalau di tempat Mam semua gimana nih? Udah musim hujan juga nggak? Oh ya, nantinya di akhir video setelah beres-beres ini aku akan share ya Mam bagaimana cara aku mengatur keuangan yang terupdate sekarang ini, dan tentunya pasti akan ada tips dari aku juga bagaimana cara mengelola keuangan dengan cara yang lebih mudah. Nah, makanya ini aku mau lanjutin dulu beres-beresnya. Ikutin aku terus ya Mam. Gak terasa ya Mam, udah akhir bulan lagi. Dan biasanya kalau udah akhir bulan begini aku udah mulai nih ngelis barang-barang apa aja yang mau aku beli di belanja bulanan berikutnya Mam. Ini tujuannya biar gak lupa aja sih. Nah, buat teman-teman nih yang udah nonton video aku ya sebelumnya, cara aku mengatur keuangan, aku pakai dua item ini, jadi buku catatan sama ada dompet pintar gitu. Nah, tapi sayangnya di buku catatan ini aku tuh cuma buat ngelis-ngelis belanja bulanan dan belanja mingguan aja Mam. Jadi untuk
pengeluaran dan pemasukan aku secara rinci itu aku nggak catat di sini. Untungnya aku tuh masih pakai dompet pintar ini ya, jadi aku masih kebantu, lumayan kebantu, karena aku masih pergunakan uang itu nggak melebihi budget dari yang udah aku post di sini. Nah tapi ya itu minusnya kadang, nah seperti ini ya, belanja bulanan. Kemarin itu aku belanja bulanan yang November yang udah ada aku videonya juga. Nah itu kan aku belanja bulanan itu sekitar 540 ribuan ya, berarti dari yang aku budgetkan 800 ribu masih ada sisa 250 ribuan. Nah untuk sampai saat ini tanggal ini tuh uang yang ada di sini tuh sisa 45 ribu. Nah jadi itu dia, karena aku nggak melakukan pencatatan, aku nggak tahu sih uangnya keluar untuk apa, aku lupa. Terus apalagi untuk yang ini sih yang paling ini untuk budget jajan dan hiburan. Nah ini kan biasanya aku budgetkan sekitar 350 ribu sampai 500 ribu per bulan, jadi sesuai dengan pemasukan aku. Nah sekarang ini untuk tanggal segini uangnya itu sisa 60 ribu, jadi aku nggak tahu nih kemarin itu pengeluaran ini tuh untuk apa aja ya, walaupun memang untuk jajan, untuk hiburan gitu ya, misalnya weekend aku makan di luar, tapi aku nggak catat. Nah itu dia kekurangannya ya. Nah jadi itu dia teman-teman, menurut aku minusnya aku dalam mengatur keuangan selama ini, yaitu aku tuh males banget yang namanya mencatat pengeluaran secara lebih rinci ya, karena aku tuh males yang namanya menulis atau buka buku atau mencatat manual gitu ya. Nah jadi kesimpulannya aku itu nggak punya bahan evaluasi setiap bulannya atau di akhir bulan gitu mams. Jadi aku tuh nggak tahu pengeluaran apa yang mestinya ya bisa ditahan, ataupun pengeluaran apa yang mestinya harusnya nggak aku keluarkan gitu ya. Nah untungnya sekarang aku udah punya solusi, aku menemukan salah satu aplikasi di handphone. Kenapa? Karena aku kan lebih sering megang handphone ya daripada buka buku. Mungkin mam semuanya sebagian ada yang sama seperti aku. Nah jadi ini tuh aplikasi di handphone namanya Bukukas. Nah pokoknya aplikasi Bukukas ini sangat membantu kita dalam mencatat keuangan mam. Nanti aku bakal share cara penggunaannya, makanya jangan di skip ya. Oke, yang pertama kita download dulu aplikasinya seperti biasa ya mam, di Play Store cari aja Bukukas. Nah gambarnya itu ada lebah-lebahnya, terus kemudian kita install. Aplikasi Bukukas ini sangat membantu dalam mencatat keuangan, baik itu untuk bisnis, pelaku UMKM. Nah untuk yang punya bisnis nih penting banget untuk aplikasi Bukukas ini karena sangat-sangat membantu. Tapi bisa juga untuk mencatat keuangan pribadi ataupun rumah tangga. Nah kalau aku pribadi sih pengguna untuk dua-duanya ya, dan tentunya aplikasi ini tuh gratis, aman, dan mudah pastinya. Oke, setelah terdownload langsung aja kita buka aplikasinya Bukukas. Nah terus di sini kita masukin ya nomor HP yang mau kita daftarin. Kemudian kita verifikasi nomor OTP yang masuk ke WA ataupun SMS kita. Nah, kemudian di sini masukkan nama akunnya, misalnya aku tulis Ibun, terus di sini aku pilih yang pribadi aja dulu. Nah, terus pilih kategorinya mengelola atau pengeluaran pemasukan pribadi gitu ya. Nah, terus aku pilih yang ini, simpan. Nah, ini aku bikin akun yang pertama pribadi. Nah, terus perhatikan di bagian bawah di sini ada hutang, transaksi, profil. Nah, yang pertama aku pilih yang transaksi dulu di sini, kemudian kita tulis tambahkan transaksi. Nah, misalnya dimulai dengan pemasukan ya, misalnya pemasukan ini aku misal ya teman-teman, misalnya aja pemasukan gaji per bulan, misalnya pemasukan gaji per bulannya itu 4 juta. Nah kita masukin di sini, terus pilih kategorinya, misalnya gaji, terus di sini gaji November gitu ya. Terus di sini kan karena aku terima gajinya itu setiap tanggal 1, makanya aku tulis tanggalnya di tanggal 1. Nah, terus simpan transaksi. Nah, itu transaksi yang pertama. Terus nah dimulai nih dengan pengeluaran. Misalnya pengeluaran yang pertama kali adalah pengeluaran belanja bulanan. Nah, seperti yang bulan lalu tuh kan aku belanjanya 540 ribuan ya. 540 ribu. Nah, ini aku masuk kategori pengeluaran. Terus
Terus di sini pilih kategorinya, misalnya, nah karena di sini kan nggak ada ya kategori belanja bulanan. Di sini kalian bisa tambahkan di bagian bawah yang ada tanda plus ini. Nah, tambahkan aja kategori belanja bulanan. Simpan. Terus di sini tulis aja belanja bulanan. Terus ini kemarin aku belanja bulanannya itu sekitar tanggal 5 gitu, tanggal 5 ya kalau nggak salah. Terus serapkan, simpan transaksinya. Nah, seperti ini aja, pokoknya kita tulis semua transaksi yang kita keluarkan. Terus misalnya ada lagi nih transaksi belanja mingguan ya, belanja mingguan aku habis 250.000 misalnya. Terus kategorinya bahan bahan makanan, terus ini belanja mingguan. Pokoknya seperti itu, tulis aja setiap transaksi apapun yang kita keluarkan. Nah, misalnya ini tanggal 7, biasanya setiap weekend ya aku belanja mingguan. Udah tanggal 7. Terus simpan transaksi. Oke, nah ini misalnya ya, aku contohinnya secara garis besarnya, tapi aku pribadi udah menerapkan pencatatannya itu lebih rinci, jadi apa aja aku catat. Nah, jadi nantinya di akhir bulan bisa dievaluasi teman-teman, dan kelebihannya hasil akhirnya itu udah tertata dengan rapi, jadi lebih gampang dibacanya, nggak perlu lagi hitung-hitung. Nih misalnya nih pengeluaran seperti ini, terus ini ringkasan. Nah, seperti ini nanti. Nah, terus kita pilih yang profil di bagian bawah, profil terus. Nah, nanti di sini itu ada di bagian ini unduh laporan. Nah, kalian bisa unduh laporan nih. Nah, di sini ada pilihan untuk laporan laba rugi, laporan hutang piutang, laporan pelanggan. Nah, jadi aku cetak yang laporan laba rugi, terus unduh. Nah, setelah diunduh hasilnya itu bakal seperti ini teman-teman. Nih, ini hasilnya dalam bentuk PDF karena aku pilih yang PDF. Nah, jadi seperti ini. Nanti akan ada nih rinciannya, ada tanggalnya, terus deskripsi ini bagian transaksi yang tadi udah kita catat-catat, terus bagian penjualan itu adalah saldo pemasukan, lalu ada pengeluaran, terus sama keuntungan. Nah, keuntungan ini adalah sisa saldo kita ya. Nah, jadi terus di bagian akhir, bagian total paling bawah itu nanti akan ada jumlah secara keseluruhan pengeluaran dan sisa saldo kita teman-teman. Nah, ini kan karena tadi aku secara garis besar ya, jadi nggak terlalu banyak. Mungkin kalau lebih rincinya lagi nanti bisa jadi bahan evaluasi kita, kira-kira apa sih yang nggak penting. Nah, seharusnya ini nggak ada di pengeluaran kita untuk bulan kedepannya. Terus kelebihannya lagi di sini kita bisa langsung cetak. Nah, di sini bisa kita langsung hubungkan ke Bluetooth printer teman-teman. Nah, yang seperti aku bilang, dalam satu aplikasi ini kita bisa membuat akun untuk pribadi ataupun untuk bisnis kita. Nah, yang tadinya itu kan aku yang pribadi ya. Nah, sekarang aku mau buat akun yang bisnis. Nah, di bagian atas yang ada tulisan itu Ibun. Nah, kita tinggal tambah bisnis baru. Nah, di sini kita masukkan namanya bisnis, misalnya aku tulis Ibun 2, terus di sini pilih yang bagian bisnis, pilih kategori, misalnya ini aku asal aja ya pilihnya, aku pilih sembarang aja. Nah, terus klik bisnis. Nah, di sini sama, nanti kita bakal ada hutang, terus ada transaksi di bawahnya, terus ada profil. Nah, misalnya di bagian transaksi, tinggal tambahkan aja transaksi. Nah, misalnya aku penjualan online shop nih, aku jual dengan harga 100.000. Nah, ini termasuk penjualan. Terus pengeluaran aku itu adalah modal aku ya. Misalnya aku modalnya itu 80.000. Nah, terus catatan keterangannya misalnya ini jual jual baju gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan detail barang, metode pembayaran, channel penjualan, nih bisa kalian tambahkan di sini. Nah, udah aku langsung aja simpan transaksi. Nah, misalnya aku gabungin di sini kan ada bisnis online shop ataupun bisnis endorse aku gitu ya. Terus aku tambahkan lagi endorse. Nominal penjualan misalnya aku dapat endorsean 100.000. Terus pengeluaran aku tuh 0 ya. Aku nggak punya modal. Aku nggak pakai modal. Terus tinggal simpan transaksi. Nah, di sini akan kelihatan tuh.
Nah, dari dua transaksi yang aku masukin tadi udah kelihatan nih, misalnya di atasnya penjualannya 200.000, pengeluarannya 80.000. Nah, keuntungannya adalah 120.000. Nah, ini jadi saldo aku harusnya ada 120.000. Oh ya, satu lagi nih. Nah, tadi kan yang bagian transaksi ya, kita lihat di bagian bawah lagi itu ada hutang. Nah, di sini misalnya nih, kalian juga bisa tulis hutang piutang loh. Misalnya ada yang hutang atau kalian memberi hutang kepada orang lain. Kalau menerima ini berarti kita ngutang ya, berarti kita ngutang dari orang lain. Nah, misalnya nih kita ada ngutangin ke siapa gitu ya, 100.000. Terus misalnya kontak pelanggannya ada di sini. Kalian bisa langsung masukin aja kontaknya nih, misalnya Aisyah nih utang, aku masukin kontaknya, terus catatan keterangannya hutang apa ya, hutang baju gitu ya, hutang baju, ini pilih tanggalnya, misalnya mereka hutang tanggal 19. Oke, langsung aja simpan transaksi. Nah, terus di sini kalian juga bisa ingatkan melalui WA ataupun SMS. Nah, terus seperti itu. Kalau kalian mau mencetak, kalian tinggal unduh laporan seperti yang tadi, klik laporan laba rugi kah atau laporan hutang piutang. Oh ya, satu lagi nih keunggulan dari buku kas. Di sini kita bisa cetak kartu nama loh. Nah, di sini di bagian atas itu dapatkan kartu nama bisnis gratis. Nah, di sini lengkapi data, klik lengkapi data, terus kita pilih-pilih aja di sini. Terus nama pemilik ya, nama pemiliknya misalnya Ica. Terus di bagian bawah kita masukin email, terus alamat bisnis, misalnya ini ada sosial media, kita bisa masukin juga Instagram, terus nama akun Instagramnya misalnya ya Marisa Handayani, misalnya Marisa Handayani, kita simpan. Nah, seperti ini kartu namanya, bisa kalian lengkap ya, karena aku tadi nggak lengkap, nggak aku cantumin alamat dan email dan lain sebagainya. Terus kalian bisa simpan kartu namanya, bisa diunduh ataupun langsung mau kalian bagikan. Nah, menurut aku dengan aplikasi buku kas kita jadi bisa memantau aliran keuangan kita jadi lebih mudah dan real time, karena bisa setiap saat kita catat menggunakan HP ya Mam, dan tentunya perhitungannya juga secara otomatis, jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi ngitung secara manual. Nah, segitu aja yang bisa aku share Mam. Lebih enaknya lagi sih langsung ke praktek pribadi ya, dimulai dari hal kecil, mencatat pengeluaran secara lebih rinci. Semoga bermanfaat untuk keuangan kita jadi lebih baik Mam ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.